Al-Quran. Kenapa? Karena dengan Al-Quran inilah anak-anak sekalian yang insya Allah membawa kita kepada kebahagiaan nanti. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Jadi harus bagus. Bagus akhlaknya harus bagus, tingkah lakunya harus bagus. Anak-anak sekalian yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, kita bersama-sama melalui momen Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, anak-anak, yang paling utama sekali yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mempunyai akhlak tingkah laku yang baik. Alhamdulillah anak-anak sekalian saat ini belajar di madrasah ini. Madrasah apa namanya? MI Nurul Huda. Subhanallah. Insyaallah ke depan anak-anak nanti keluar dari sini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Karena anak yang pintar itu banyak, wong yang pintar itu banyak, tapi wong yang soleh dan soleha itu sedikit. Sedikit. Kenapa anak-anak sekalian kepengen? Kita ini kepengen anak-anak kita, diri kita ini menjadi wong-wong yang baik, wong-wong yang soleh dan soleha. Karena hanya orang-orang yang seperti inilah yang insya Allah akan selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari tingkah lakunya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena anak-anak sekalian, ketika sholat kita sudah bagus, ketika akhlak kita sudah bagus, tingkah laku kita sudah bagus, sama gurunya, sama wong tuanya sudah bagus, maka insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Karena yang namanya syaitan, tahu nak dengan syaitan? Tahu tak dengan iblis? Di mana kenalannya? Di mana kenalannya? Telah masuk neraka. Iblis itu, syaitan itu belum ada yang masuk neraka. Belum ada yang masuk neraka nak mereka. Masih berkeliaran. Masih berkeliaran. Ngapa mereka berkeliaran? Nak nyari kawan agar masuk neraka. Siapa yang nak dijadikan kawan iblis sama syaitan? Yaitu tadi, kalau ada wong yang ketika ceramah dia masih galak main-main. Ada tak di sini yang? Ada tak di sini? Itu loka jadi temannya syaitan. Kalau ada anak-anak yang ketika gurunya nerangkan pelajaran masih galak ngobrol, masih galak main-main. Itu termasuk kagak jadi siapa? Temannya syaitan. Kalau ada anak yang ketika disuruh oleh wong tuanya dia jawab ngelawan, nah itu juga termasuk teman syaitan. Galak jadi teman syaitan. Galak jadi temannya iblis. Tak galak. Kita lah galak galau anak-anak sekalian. Baik anak-anak ataupun apalagi ustaz dah galak ni yang jadi temannya syaitan iblis. Kenapa? Karena bakal susah kagak masuk neraka. Walaupun mungkin iblis itu anak-anak sekalian sombong. Ketika mereka disuruh sujud kepada Adam tidak mau sujud. Kenapa? Karena merasa mereka diciptakan dari api. Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Tanah. Kata dia sombong, Allah aku lebih mulia daripada Adam. Akhirnya dia sombong. Saat itulah makanya iblis jin jadi iblis atau syaitan itu anak-anak sekalian itu sifat sifat karena dia dah galak taat dengan perintah Allah. Makanya anak-anak sekalian, kalau dah taat dengan gurunya, ketika dia omongin gurunya, dia omongin wong tuanya, tidak taat, tidak benar, berarti sifatnya sama dengan sifatnya iblis. Paham tak? Sama dengan sifatnya iblis. Makanya anak-anak, mulai dari hari ini
Mulai dari hari ini dan selanjutnya, yuk mari sama-sama kita perbaiki. Ya nak ya, siap diperbaiki. Diperbaiki yang tadinya kalau ngomong kasar, kalau ngomongnya tidak bagus, mulai saat ini diperbaiki. Apalagi kalau ngomong terkadang kebun binatangnya keluar galo-galo, disebut galo-galo. Sama kawan kadang ngomong, kebun binatang disebut galo-galo, jangan. Mulai sekarang yang tadinya ngomongnya tidak bagus, jago lisannya, banyak bersih zikir kepada Allah, banyak ngucap yang bagus-bagus baik, kalimat-kalimat yang bagus. Coba Ustaz mau tahu, ketika Ustaz perintahkan sebut kalimat-kalimat thayyibah, anak-anak harus langsung sebut. Coba kalimat takbir. Ulang, takbir. Takbir. Tasbih. 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 Takbir. Tahlil. 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 Syahadatain. Salawat Nabi. Harus hafal. Diawali dari kalimat apa tadi? Tasbih, subhanallah. Makanya kita dalam sholat kita selalu bertasbih kepada Allah. Jadi kalau anak-anak habis sholat jangan langsung main berlari. Duduk dulu sebentar, zikir kepada Allah. Dengan apa? Kalimat-kalimat thayyibah tadi. Diawali apa tadi? Kalimat tasbih, subhanallah. Kalimat tahmid apa nak? Tahmid apa? Alhamdulillah. Takbir, Allah. Takbir. Tahlil. Tahlil. Syahadatain. Coba artinya. Siapa yang tahu kalimat syahadatain beserta artinya? Ayo sini, coba sini. Nah, siapa yang tahu kalimat, ucapkan kalimat syahadatain? Jangan nunjuk-nunjuk, harus berani. Aku Ustaz, nah itu. Anak soleh dan soleh harus berani. Aku Ustaz, kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha il wa asyhadu anna Muhammadar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus berani. Jangan kaget nunjuk-nunjuk uang wae, dia dewe dah berani. Kitanya yang harus tampil berani. Anak-anak soleh semuanya harus jadi anak-anak yang pemberani dan juga selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, coba tadi sudah tepuk Islam, sudah. Ada yang lagi udah? Coba saya tanya. Semangat tadi sudah. Biar semangat, kita ulang. Ada tepuk semangat baru. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Ngat. Aha aha. Belum kompak, ulang sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat baru. Dang dang dang.
ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, temponya mana? Aha aha, ngat, aha aha, se. Harus semangat terus dalam hidup ini. Semangat mainnya, semangat ibadahnya, sholatnya, semangat belajarnya, harus semangat. Semangat main HP juga beda. Main HP-nya lebih semangat ini terkadang ya. HP-nya semangat, suruh belajar males. Ya. Jadi anak sekalian, mulai saat ini diperbaiki ya. Tidak banyak anak-anak yang Allah pinta dari kita, tidak banyak yang Allah pinta dari kita agar hidup kita ini menjadi hidup yang bahagia dan selamat memperoleh kebahagiaan dari Allah. Dalam surat Al-Asri, ada yang apa surat Al-Asri? Ada yang apa surat Al-Asri? Yang hafal kaget dapat kue molen ciko. Coba surat Al-Asri bareng-bareng coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. Dalam surat Al-Asri ini anak-anak sekalian, perhatikan, dalam surat Al-Asri ini kiat yang Allah berikan buat kita agar hidup kita tadi menjadi selamat. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Asri ini? Dikatakan yang pertama, Allah mengingatkan kita dulu anak-anak. Allah mengingatkan itu apa? Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah kepada waktu, kepada kita, untuk kita. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya anak-anak kita manusia ini selalu berada dalam keadaan merugi. Galak rugi dah dalam kehidupan ini? Tidak. Kita semua kepengen mendapat keberuntungan. Kita semua kepengen mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Makanya Allah memberikan jalan. Apa yang pertama dalam surat Al-Asri ini? Kalau kita tidak ingin menjadi wong yang rugi dunia, rugi akhirat, apa yang pertama nak? Illal ladzina amanu. Ini kesimpulan akhirnya. Pertama, agar kita menjadi orang yang baik tadi, menjadi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, bukan namanya iman. Ustaz, berarti lemah bapak aku. Ngapa? Bapak aku namanya iman. Sholat dah? Tidak, sama baik. Sama baik masuk neraka. Jadi iman di sini yang dimaksud ialah apa? Tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman yang ditanamkan dalam hati, keyakinan kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, dikeluarkan dengan lisan kita kalimat apa nak? Thayyibah tadi, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, tugas kita kalau kita mengaku kita beriman apa? Wa amalun bil arkan. Iman yang seperti ini yang kita harus miliki, keyakinan dan siap menjalankan perintah Allah. Ini amanu. Yang kedua, kalau amanunya, imannya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus, apa yang kedua tadi dalam surat Al-Asri apa nak? Illal ladzina